Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dan untuk kali ini pokok bahasan kita adalah indikator mutu pelayanan keperawatan yang nanti bab yang kita bahas adalah tentang keselamatan pasien, kemudian kepuasan pasien, dan kenyamanan pasien. Baik, bisa kita mulai ya. Sebelum kita ke materi inti tentang indikator mutu pelayanan keperawatan, kita ke pendahuluan dahulu ya. Kita tahu bersama bahwa pelayanan keperawatan merupakan tulang punggung ya dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Keperawatan mempunyai kontribusi yang sangat besar ya dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit karena pelayanan keperawatan diberikan secara berkesinambungan selama 24 jam dalam sehari ya terus-menerus dan berada dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Keperawatan juga mempunyai kontribusi yang besar dalam mewujudkan terlaksananya program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Layanan keperawatan yang bermutu tentu menjadi harapan dari semua individu, harapan dari masyarakat maupun kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan ya, untuk memberikan pelayanan keperawatan yang maksimal, yang bermutu, kemudian memuaskan semua pihak ya. Dan Dona Bedian ya, menyatakan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan hal yang sangat penting yang dapat diukur menggunakan 3 variabel meliputi input, kemudian proses, dan output. Mutu asuhan pelayanan di rumah sakit juga dapat dikaji dari tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat ya. Secara umum aspek penilaian meliputi evaluasi, dokumen, instrumen, dan audit. Awalnya, tahun 1994, ANA memperkenalkan keselamatan pasien dan inisiatif kualitas yang merupakan pilot study di Amerika ya, dibiayai oleh ANA untuk menilai hubungan staf keperawatan dengan kualitas pelayanan. Berbagai indikator telah diidentifikasi dan akhirnya ditetapkan 10 indikator keperawatan yang dipergunakan untuk menilai kualitas asuhan pasien. Membahas tentang indikator mutu pelayanan keperawatan, tentunya kita harus tahu dahulu apa yang disebut dengan indikator dan apa yang disebut dengan mutu ya. Ada beberapa pengertian indikator ya. Yang pertama, menurut Wilson and Sapanukat, indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contohnya, berat badan bayi pada umumnya adalah indikator status nutrisi bayi tersebut. Kemudian menurut Green dan WHO, menguraikan indikator adalah variabel untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan indikator klinik adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas asuhan pasien dan berdampak terhadap pelayanan. Kemudian untuk indikator klinik perawatan merupakan suatu variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Bisa dipahami ya untuk pengertian dari indikator, kemudian indikator klinik, dan indikator klinik keperawatan. Ya, kita lanjut ke karakteristik dari indikator ya. Indikator mempunyai 5 karakteristik ya. Yang pertama adalah sahih atau valid, kemudian yang kedua
reliable atau dapat dipercaya, kemudian yang ketiga sensitif atau peka, yang keempat spesifik, dan yang kelima relevan atau berhubungan. Nah, ini silahkan 5 dari karakteristik indikator ini dipelajari ya, dicari referensinya, apa itu valid, apa itu reliable, apa itu sensitif, apa itu spesifik, dan apa itu relevan. Setelah tadi membahas tentang indikator, sekarang kita membahas tentang mutu ya. Ada beberapa definisi tentang mutu ya. Menurut Deming, kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Itu definisi mutu menurut Deming. Kemudian menurut Feigenbaum, mutu merupakan kepuasan pelanggan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atau suatu produk. Kemudian menurut Crosby, mutu merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan atau keperluan sesuai dengan apa yang distandarkan. Kemudian menurut Martinik, mutu merupakan produk yang berorientasi pada pelanggan. Sementara menurut J. Heijer dan Barry Render, mutu merupakan kemampuan dari suatu produk atau pelayanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Pengertian mutu ini sangat luas ya, namun dalam dunia keperawatan, mutu dapat diartikan sebagai caring yang merupakan fokus atau inti dari keperawatan, kemudian bersifat relatif untuk semua pasien ya, dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu dengan kepuasan yang harus dicapai sesuai dengan standar profesional. Kemudian mutu juga merupakan kepuasan yang harus dicapai sesuai dengan standar operasional atau standar prosedur, kemudian berupa pengawasan di mana diperlukan dalam lingkungan yang kompetitif. Selain itu, mutu juga merupakan tantangan yang harus diterima dan dipenuhi oleh dunia keperawatan. Mengelola mutu keperawatan ini relatif lebih sulit ya. Kenapa? Karena hasil keperawatan bersifat unik ya, dipengaruhi oleh sejumlah aktivitas, kemudian perilaku atau perbuatan, keperluan, teori, serta konsep-konsep yang tercakup dalam praktik keperawatan. Ada 3 area tanggung jawab mutu dalam pelayanan keperawatan yang menjadi perhatian utama dalam setiap organisasi keperawatan ya, yaitu pasien, kemudian praktisi, dan pembiayaan. Untuk area pasien, mutu digambarkan dengan asuhan keperawatan. Kemudian area praktisi ya, digambarkan dengan penampilan kinerja perawat, serta untuk area tanggung jawab yang ketiga ya, terkait dengan pembiayaan ya, digambarkan dengan pembiayaan keperawatan. Bisa dipahami ya? Nah, dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan keperawatan, maka Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan, menyusun pedoman pengukuran indikator klinik mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan prioritas masalah yang menjadi isu dan sering terjadi dalam pelayanan keperawatan. Indikator klinik keperawatan yang disusun tersebut merupakan indikator mutu minimal yang dapat dilaksanakan oleh perawat di rumah sakit. Nah, indikator tersebut meliputi keselamatan pasien atau patient safety, kemudian self-care, kenyamanan, kecemasan, pengetahuan, dan kepuasan. Nah, ini yang 3 di antara indikator tersebut yang akan menjadi pembahasan kita bersama ya. Jadi nanti kalau ada indikator terkait dengan keselamatan pasien, kemudian
kepuasan, kemudian kenyamanan ya yang sekiranya belum tersampaikan, dapat dicari referensinya oleh teman-teman semuanya. Kita kembali kepada 3 variabel ya untuk menilai pelayanan mutu keperawatan tadi yang sudah disebutkan di depan ya, ada aspek input, proses, dan output ya. Yang pertama terkait dengan input. Nah, input atau struktur ini adalah merupakan semua input untuk sistem pelayanan sebuah rumah sakit ya, yang meliputi dari kemudian tenaga, sarana prasarana, metode asuhan perawatan, dana maupun pemasaran. Ada sebuah asumsi yang menyatakan bahwa jika struktur sistem rumah sakit tertata dengan baik, maka akan lebih menjamin mutu pelayanan. Kualitas struktur rumah sakit diukur dari tingkat kewajaran, kemudian kuantitas, biaya, dan mutu dari masing-masing komponen struktur. Sedangkan proses merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh PPA ya, profesional pemberi asuhan, baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan yang lain yang melakukan interaksi secara profesional dengan pasien. Nah, interaksi ini diukur antara lain dalam bentuk penilaian tentang penyakit pasien ya, atau eh, clinical pathway, kemudian penegakan diagnosis, rencana tindakan pengobatan, indikasi tindakan, penanganan penyakit, dan prosedur pengobatan. Sedangkan output atau outcome adalah hasil akhir kegiatan PPA ya, profesional pemberi asuhan, baik dokter, perawat, maupun tenaga profesi lain terhadap pasien. Nah, ini yang pertama terkait dengan indikator mutu yang mengacu pada aspek pelayanan. Ini sangat banyak ya, bisa dicontohkan salah satunya adalah angka infeksi nosokomial atau HAIS ya. Kemudian yang kedua yaitu indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit ya. Contohnya biaya per unit untuk rawat jalan, kemudian jumlah penderita yang mengalami dekubitus, ya, jumlah penderita yang mengalami jatuh dari tempat tidur, BOR, BTO, TOI, loss, dan normal tissue removal rate. Untuk indikator mutu yang berkaitan dengan kepuasan pasien dapat diukur dengan jumlah keluhan ya baik dari pasien maupun keluarganya ya melalui surat pembaca misalnya di majalah, di koran, kemudian surat kaleng, surat masuk di kotak saran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, indikator terkait cakupan pelayanan sebuah rumah sakit terdiri dari contohnya adalah jumlah dan persentase kunjungan rawat inap maupun rawat jalan ya. Kemudian jumlah pelayanan dan tindakan seperti tindakan pembedahan dan jumlah kunjungan spesialis. Sedangkan indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien meliputi pasien terjatuh dari tempat tidur atau di kamar mandi, kemudian pasien diberi obat salah, tidak ada obat atau alat emergensi, kemudian tidak ada oksigen, tidak ada section, tidak tersedianya alat pemadam kebakaran, pemakaian obat dan pemakaian air, listrik, gas, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Nur Salam, Profesor Nur Salam ya, bahwa indikator utama kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi angka infeksi nosokomial, kemudian angka kejadian pasien jatuh atau kecelakaan, kemudian dekubitus, kesalahan dalam pemberian obat, dan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pengelolaan nyeri dan kenyamanan. Yang ketiga, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Yang keempat, perawatan diri. Yang kelima, kecemasan pasien. Dan yang terakhir, perilaku.
terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari pasien. Ini adalah indikator mutu nasional ya. Indikator mutu nasional itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi semua rumah sakit mempunyai indikator mutu nasional sama ya, ada 13 indikator mutu nasional. Kemudian terkait dengan keselamatan pasien ya, itu ada yang namanya sasaran keselamatan pasien atau yang sering disingkat dengan SKP ya. Sasaran keselamatan pasien ini wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO. Ya. Kalau terkait dengan sasaran keselamatan pasien ya, ini ada 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, kita kalau melakukan tindakan keperawatan kepada pasien ya harus mengidentifikasi pasien dengan benar. Benar namanya kita tanya, kemudian kita cek gelang pasien ya. Jadi semua pasien dirawat itu kan memakai gelang lah, kita identifikasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, jadi ini komunikasi antar profesional pemberi asuhan. Bagaimana komunikasi antar perawat dengan dokter dalam konsultasi ya. Jangan sampai ada kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan insiden keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, obat-obatan itu kan ada yang terlihat sama atau terdengar sama, hampir sama ya, look alike atau sound alike ya. Jadi kedengarannya sama atau kelihatannya sama, tapi ternyata kan isinya beda. Ya. Jadi kita harus mewaspadai ya, keamanan obat-obat yang harus diwaspadai, termasuk obat-obat high alert ya, yang konsentrasi tinggi. Kemudian yang keempat, memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif. Ya, jangan sampai melakukan tindakan misalnya operasi, harusnya yang dioperasi tangan kanan, ternyata yang dioperasi tangan kiri ya. Jadi itu sisi yang salah ya. Kemudian yang kelima, mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan ya. Jangan sampai pasien mendapatkan infeksi selama perawatan kesehatan di rumah sakit. Kemudian yang keenam, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Jadi ada 6 sasaran keselamatan pasien yang wajib teman-teman ketahui bersama. Nah, ini adalah contoh indikator mutu ya terkait dengan sasaran keselamatan pasien ya. Tadi sasaran keselamatan pasien yang pertama, kemudian sasaran keselamatan pasien yang kedua, sampai dengan sasaran keselamatan pasien yang keenam. Ya, jadi ada 6 contoh. Ya, indikator mutu pelayanan keperawatan ya, yang terkait dengan keselamatan pasien ya, yaitu pasien aman dari kejadian jatuh, kemudian dekubitus, kesalahan pemberian obat, dan cedera akibat restrain. Kemudian terkait dengan kepuasan pasien, ya tingginya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan perawatan, ya tercapai ini bila terpenuhinya kebutuhan pasien atau keluarga terhadap pelayanan keperawatan yang diharapkan. Kemudian terkait dengan kenyamanan adalah rasa nyaman, bebas dari rasa nyeri atau nyeri yang terkontrol. Ini adalah contoh profil indikator dari angka kejadian dekubitus. Jadi bagaimana pengertiannya, kemudian numerator, denumerator, bagaimana cara pengukuran ya, dan frekuensi dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman pelajari yang ada di tabel ini ya, terkait dengan angka kejadian dekubitus. Selanjutnya terkait dengan profil indikator identifikasi pasien jatuh. Nah, ini
definisi operasional dari identifikasi pasien jatuh, kemudian numerator atau pembilangnya, denumeratornya juga sudah ada dalam tabel yang ditampilkan. Untuk angka pasien dengan cedera akibat restrain ya, ini cedera akibat restrain adalah cedera berupa lecet pada kulit, terjatuh, atau aspirasi yang dilakukan oleh pemasangan restrain ya. Pengecualiannya adalah semua pasien yang sudah cedera sebelum dilakukan pemasangan restrain seperti lecet atau adanya luka sebelum pemasangan restrain. Numeratornya adalah jumlah pasien cedera restrain ya akibat pemasangan restrain, kemudian denumeratornya adalah total pasien yang dipasang restrain. Jadi formula atau rumusnya penghitungannya adalah jumlah pasien dengan cedera akibat restrain dibagi total pasien yang dipasang restrain dikalikan 100%. Nah, itu ketemu berapa. Ya. Jadi contoh indikator mutu terkait dengan keselamatan pasien. Untuk indikator mutu keperawatan terkait dengan kepuasan pasien ya, ini numeratornya adalah jumlah pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan keperawatan. Kemudian denumeratornya adalah jumlah pasien yang dilakukan survei pada periode tertentu. Jadi berapa yang menyatakan puas dari semua yang disurvei dikalikan 100%. Ini profil indikator untuk indikator mutu kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Kemudian terkait dengan kenyamanan pasien ya, ini contoh profil indikator tata laksana pasien nyeri ya. Jadi numeratornya adalah jumlah total tindakan perawat sebagai respon nyeri, kemudian jumlah denumeratornya adalah jumlah total pasien terdokumentasi nyeri pada skala lebih dari 4. Masih terkait dengan indikator mutu klinik keperawatan ya, terkait dengan kenyamanan, yaitu pasien dengan rasa nyeri terkontrol ya. Untuk numeratornya adalah jumlah pasien dengan nyeri terkontrol, kemudian denumeratornya adalah jumlah pasien yang terdokumentasi nyeri pada periode waktu tertentu. Jadi rumusnya atau formula penghitungan angka kenyamanan pasien tersebut adalah jumlah pasien dengan nyeri terkontrol dibagi jumlah pasien yang terdokumentasi nyeri pada periode waktu tertentu dikalikan 100%. Baik, kita telah sampai di penghujung materi kita ya untuk kali ini terkait dengan indikator mutu pelayanan keperawatan ya. Pelayanan keperawatan dikatakan bermutu apabila pelayanan keperawatan yang diberikan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan untuk mengukur seberapa baik mutu pelayanan keperawatan yang diberikan diperlukan suatu indikator klinik mutu pelayanan keperawatan. Keberadaan indikator klinik mutu pelayanan keperawatan ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk mengukur mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mempertahankan mutu diperlukan upaya yang terus-menerus dan terpadu dari semua tenaga kesehatan termasuk keperawatan ya. Bila indikator pelayanan keperawatan tersebut dinilai sangat berbahaya atau berdampak luas walaupun frekuensinya rendah, maka diperlukan pengawasan atau monitoring yang lebih intens untuk perbaikan yang lebih cepat. Dalam hal ini diperlukan komitmen dari seluruh Civitas Hospitalia termasuk pimpinan rumah sakit ya untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu layanan termasuk layanan keperawatan. Demikian untuk materi kita kali ini terkait dengan indikator mutu pelayanan keperawatan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.